Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa mawwafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ala ni'matillahi tatimmus shalihat, sungguh suatu kenikmatan bagi saya teman-teman, alhamdulillah bisa bertemu, berjumpa kembali kepada para hadirin yang senantiasa mengikuti kajian peradaban di bukan setiap pekan, di setiap bulannya. Yang terakhir kali kita adakan di bulan November kemarin, masih mengenai Palestina, dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas juga salah satu tema yang cukup menarik bagi kita. Kedua kalinya sholawat berserta salam semoga tetap limpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi, kepada para sahabat, kepada para tabi'ut tabi'in, dan kepada para umatnya yang senantiasa memegang teguh ajaran beliau, memegang teguh sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita diakui sebagai umatnya, yang tidak hanya diakui sebagai umatnya saja, namun kita diajak masuk ke dalam surga dikarenakan kita selalu melaksanakan perintah-perintah yang dijalankan oleh Nabi Muhammad secara komprehensif. Baik, kami ucapkan selamat datang yang terhormat gurunda kami, Ustadz Yuda Bedianto ST, selaku pemateri yang akan mempercayai kita pada malam hari ini. Yang kami hormati pula Ketua BE Kornas BKLDK beserta jajarannya yang menginisiasi agenda kajian peradaban pada malam hari ini. Dan yang kami banggakan, BKLDK baik wilayah dan koordinator wilayah dan BKLDK jaringan dimanapun antum semua berada, perlu diketahui bahwasanya BKLDK sudah ada tersebar di seluruh Indonesia, dari ujung barat Indonesia yang saat ini Aceh, yang mungkin ada beberapa teman kita yang masih melaksanakan sholat Isya. Kalau saya lihat di waktu Aceh itu masih baru masuk di hampir setengah jam 8. Maka mungkin nanti akan melanjutkan baru sholat Isya dulu baru masuk ini. Dan kita lanjutkan sampai dari barat hingga ujung timur Indonesia, yakni hampir ya, Sulawesi, dan juga para peserta yang telah hadir pada agenda kajian peradaban spesial akhir tahun. Semoga dengan kita menghadiri agenda akhir tahun ini, semoga bertambahnya ilmu dan semoga bertambahnya pengetahuan untuk kita semakin menumbuhkan rasa cinta kita, rasa peka kita terhadap perkembangan Islam dan giroh Islam, teman-teman. Dengan sangat antusias sekali, saya Muhammad Izzuddin Al-Haq yang akan memandu agenda kajian peradaban pada malam hari ini, yang insya Allah dari awal hingga akhir kita akan membahas tentang tema yang spesial pada malam hari ini. Perlu diketahui teman-teman bahwasanya acara pada malam hari ini diinisiasi oleh BKLDK atau kependekan dari Badan Koordinasi Lembaga Dakwah Kampus, yang insya Allah BKLDK ini adalah salah satu program rutin yang diadakan di setiap bulannya, yakni adalah KP, Kajian Peradaban, sebagaimana yang kita hadiri pada malam hari ini, yang pada dasarnya kita akan mengangkat tema-tema terkait dengan dunia keislaman dan perkembangan dunia Islam yang terkini. Tujuannya untuk mengingatkan kepada kita, memberikan maklumat dan memberikan khazanah bagaimana Islam yang sebenarnya itu memberikan solusi atas perkembangan-perkembangan yang ada di dunia ini. Bagaimana contoh Palestina, dan yang tema khusus spesial pada malam hari ini di akhir tahun ini adalah pengungsi Rohingya dari perspektif agama, kemanusiaan, dan politik. Baik, teman-teman sekalian, tidaklah sempurna bila tidak saya perkenalkan juga yang akan bersamai kita pada malam hari ini. Beliau adalah Ustadz Yuda Bedianto. Yeah. Beliau adalah Ustadz Yuda Bedianto, yang kita ketahui sebagai aktivis, penulis, dan founder komunitas klub buku, yang mana kita ketahui bahwasanya pada malam hari ini dengan tema Rohingya itu cukup memberikan perspektif yang banyak hal, baik dari sejarah, baik dari nanti mungkin politik, dan baik dari beberapa aspek yang akan kita bahas.
Maka pada hari itu saya perkenalkan Ustadz Pedianto untuk membersamai kita pada malam hari ini, dan untuk kedepannya nanti teman-teman bisa menanyakan keresahan-keresahan yang dihadapi ya. Kalau kita tahu di dunia media sosial, kita tahu bahwasanya Rohingya itu terombang-ambing bukan hanya di lautan, tapi di sosial media juga semakin masif. Buzzer-buzzer semakin masif, orang-orang yang tidak mengetahui seluk-beluknya Rohingya asal ceplos saja bahwasanya ini seakan-akan penjajah lah, ini seakan-akan yang ingin meraup tanah kita lah, atau bahkan yang semakin kejinya adalah bahwasanya Rohingya itu adalah Israelnya Indonesia. Maka perlu ketahui, maka kita akan menelisik sejarah ini, atau mungkin nanti bagaimana perspektif pandangan dari Ustadz Pedi yang akan kita dengarkan bersama sebelum kita menuju ke acara inti, teman-teman. Baiklah, mari kita mulai agenda kita pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah bersama-sama kita mengharap bertambahnya ilmu, bertambahnya barokah, dan semoga juga kita semakin menambah kecintaan kita terhadap Islam. Untuk itu, mari kita sambut narasumber kita dengan tepuk tangan online yang meriah. Inilah Ustadz Yuda Pedianto. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya mohon izin saya share screen untuk menampilkan presentasi saya. Jadi ini presentasi saya merupakan kompilasi dari 3 eh, presentasi ya. Yang pertama itu adalah seperti yang teman-teman bisa lihat di sini dari seorang pakar politik Islam, Dr. Rian MAG. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar mendengar nama beliau karena salah satu pengisi kajian siasi di ngaji subuh ya. Nah, insya Allah ini saya akan membedah ya materi yang beliau sudah buat ya. Kemudian yang kedua nanti saya juga akan mengambil materi dari sejarawan muda yang saya yakin teman-teman juga sudah kenal. Jadi beliau adalah produser sekaligus sutradara film JKDN ya. Film JKDN yaitu Mas Niko Pandawa ya. Yang ini juga nanti dikutip di materinya Ustadz Dr. Rian. Dan terakhir yang nanti saya kompilasi itu adalah pendekatan dari tadi disebut ya perspektif agama. Saya mengambil materi dari Ustadz kita Kiai Muhammad Siddiq Al-Jawi ya untuk kita melihat dari perspektif agama. Jadi insya Allah untuk materi ini saya kompilasi dari 3 materi dan 3 pakar tadi ya. Pertama politik Ustadz Dr. Rian, kemudian sejarah dari Mas Niko Pandawa, dan yang terakhir aspek agama dari Kiai Siddiq Muhammad Siddiq Al-Jawi. Baik, ini screen saya udah kelihatan ya Mas Izzuddin? Kelihatan jelas, Ustadz? Oke. Nah, kita berangkat dari sejarahnya dulu ya, sejarah derita Muslim Rohingya. Jadi kita lihat seperti yang disampaikan Mas Izzuddin tadi ya, jadi sekarang ini terjadi penolakan dari pengungsi Rohingya di Aceh. Ya. Jadi setelah mereka itu terkatung-katung di lautan selama berbulan-bulan, maaf ini 11 hari ya, 11 hari di lautan dan sehari cuma makan sekali ya, begitu sampai di Aceh ternyata ditolak ya. Apa ya memang dikasih makan tetapi kemudian disuruh pergi lagi. Bisa kita bayangkan ya, mereka terus harus kemana lagi begitu ya. Jadi kata warga di situ nggak boleh masuk ya. Jadi di desa Ule Madon Kabupaten Aceh Utara pada bulan November kemarin ya.
Jadi ini ditolak tadi ya oleh warga yang ada di sana. Kemudian sebelumnya juga ternyata ada 200 pengungsi yang juga ditolak saat memasuki Kuala Pawan Kabupaten Biraun ya. Nah, jadi seperti saya sampaikan tadi ya, penolakannya itu ya meskipun apa namanya? eh, oh ya, bentar. Slideshow ya, bentar ya. Ini udah kelihatan belum ya, Mas Izzuddin? Belum ya Jelas, Pak. kayaknya. Sudah Udah kelihatan? terlihat. Oh, oke. Ya, nggak boleh Ya, masuk. oke. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya, setelah terkatung-katung di lautan tanpa ada tempat berteduh, tanpa ada tempat istirahat ya, kemudian tanpa ada makanan, ketika menemukan daratan disuruh pergi ya, walaupun dikasih nasi bungkus tapi kan itu cuma untuk makan sekali ya. Ya. Nah, kemudian dalam perkembangan terbaru, ini juga disebutkan 3 perahu yang berisi lebih dari 500 pengungsi Rohingya mendarat di Provinsi paling barat Indonesia. Ya, kata UNHCR, yaitu lembaga PBB yang fokus menangani masalah pengungsi. Ya, nah ini. Nah, kemudian kita juga mendengar statement dari Wapres ya. Jadi untuk menampung pengungsi di Pulau Galang ya, di Aceh, Riau dan Medan ya. Nah, tetapi ya sekali lagi ini masih juga apa ya, masih kayak saling melempar tanggung jawab seperti itu. Jadi masih apa, tidak diterima dengan tangan terbuka, kemudian diberi apa namanya, tempat yang layak, diberi makan dan lain sebagainya ya. Ada statement dari Menko Polhukam Mahfud MD ya, malah dia mengatakan kita itu ya berhak usir pengungsi Rohingya. Ya, jadi berhak usir, tapi diplomasi kita itu kemanusiaan. Ya, jadi menggunakan istilah-istilah yang bersayap ya, tapi intinya juga dia tidak mau menerima gitu. Jadi sekali tiga uang dengan warga yang ada di Aceh tadi itu. Nah, ini statement beliau ya, yang saya kutip dari media, sebenarnya berhak membuang, Indonesia berhak mengusir menurut hukum internasional. Tapi diplomasi Indonesia kemanusiaan. Ya, ya kayak tadi mungkin ya konkretnya diusir tapi dikasih nasi bungkus lah gitu, sempat makan sekali, tapi setelah itu gimana, mereka terkatung-katung tanpa makanan lagi ya, tanpa shelter ya, tanpa apa namanya, tempat untuk berteduh, kalau hujan kehujanan, panas kepanasan ya. Nah, kemudian Mahfud MD mengatakan yang bertanggung jawab sebenarnya adalah sama ya, jadi negara-negara yang ada di, yang ikut meratifikasi, menandatangani konvensi PBB terkait dengan pengungsi ya. Nah, Indonesia kata beliau, menurut beliau itu tidak ikut menandatangani itu, sehingga tidak ikut bertanggung jawab. Demikian ya menurut beliau. Jadi ya bisa dikatakan baik dari pemerintah dan warga itu bisa dikatakan menolak ya kedatangan pengungsi saudara-saudara Muslim Rohingya. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah, kita melihat sejenak ya seperti apa sebenarnya sejarah derita Muslim Rohingya. Jadi kalau kita lihat di peta ya, Rohingya itu berada di sebuah negara bagian yang bernama Arakan atau Rakhine. Ini bagian dari Myanmar ya. Kalau sekarang itu namanya Myanmar, kalau dulu itu Burma. Ya, jadi awalnya namanya Burma. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat di salah satu referensi sejarah, ya, jadi karena mayoritas yang ada di Rakhine tadi ya, atau Arakan tadi itu adalah etnis Rohingya ya, dan mayoritas beragama Islam. Nah, sebenarnya kalau kita rujuk sejarah itu sejak tahun 1055, jadi sudah cukup lama. Ya, jadi ada saudagar Arab yang beragama Islam mendarat di Sungai Ayeyarwadi di Semenanjung Tanitaryi, daerah Rakhine atau Rakhine tadi itu. Ya, kedatangan umat Islam ini dicatat oleh orang-orang Eropa, Cina, dan Persia. Ya.
Nah, kalau dari secara etnik ya, mereka itu terdiri dari keturunan Arab, Persia, Turki, Mur, Pakistan, dan Melayu. Ya, dan beberapa warga Myanmar juga menganut agama Islam seperti dari etnis Rakhine dan Syam. Nah ini ya, jadi sebenarnya kalau dari kita lihat paling belakang ya, itu sebenarnya sudah sejak dari tahun 1055 mereka itu sudah bersentuhan dengan Islam seperti itu. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, coba teman-teman bayangkan kalau teman-teman berada di perahu seperti ini yang sangat sempit, ya terombang-ambing eh, berminggu-minggu gitu ya, 11 hari tadi salah satu contohnya itu kalau yang langsung ya, kalau nggak dibawa ombak dulu entah kemana begitu ya. Dan di sini mereka ya mereka tidur di sini ya, mereka ya seharian di sini nggak pergi kemana-mana, makannya di sini, minum ya minum dari air hujan, kalau ada hujan nggak mungkin dari air asin laut kan, makan juga cuma sehari sekali begitu ya. Jadi sangat memprihatinkan sebenarnya keadaan mereka ini. Nah ini ketika apa namanya mereka itu kemudian ditampung ya di daerah pesisir Aceh Utara, kemudian diberi tempat oleh otoritas oleh pemerintah ya di sebuah stadion di Aceh. Ya. Gambarnya seperti ini. Mereka sangat exhausted ya, sangat dalam kondisi lemah dan kelelahan. Ya. Nah, kalian coba bisa bayangkan ya, mereka itu lahir sebagai etnis Rohingya, itu mereka kira-kira diberi pilihan nggak? Seperti layaknya teman-teman lahir sebagai eh, katakanlah etnis apa Jawa gitu ya, atau etnis Batak misalnya ya, atau manalah begitu ya, itu kan kita itu given ya, kalau dalam bahasa agama itu disebut dengan kodok, kita tidak diberi pilihan. Nah kemudian mereka itu eh, dizolimi ya karena etnis mereka itu, jadi benar-benar sangat mengenaskan. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, dari kapal itu berlabuh kemudian turun itu sangat perairannya sangat cukup dalam ya, sampai ini ya sampai kira-kira perut orang dewasa. Ya, ini bagaimana keadaan para pengungsi saudara-saudara kita di Rohingya. Nah, kalau kita lihat petanya itu seperti ini ya. Jadi ini Burma, ya. Kemudian Arakan State ini yang di sebelah barat ini ya dari Burma ini. Jadi sebelah barat sebagian berbatasan dengan Bangladesh ya. Kemudian yang sebelah timurnya ini ada Thailand, Bangkok Selatan, kemudian ya Malaysia dan Indonesia. Makanya mereka memilih ke Indonesia karena memang yang salah satu yang ya mereka pikir itu mereka akan diterima di sana begitu ya. Dan ini teman-teman jaraknya cukup jauh loh, walaupun di peta kelihatan pendek ya, tapi kenyataannya cukup jauh melawan cuaca yang ganas ya, ombak, badai dan lain sebagainya, dan tanpa apa namanya tempat yang proper, yang memadai begitu ya. Jadi benar-benar keadaannya sangat memprihatinkan. Ya, ini peta kalau kita zoom in ya, kita perbesar petanya seperti ini dan termasuk suku-sukunya ya, suku-suku. Jadi mereka itu 70% beragama Islam, sisanya ada yang Buddha dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat rekam jejak penindasan etnis Rohingya ini dari infografik ini bisa kelihatan ya. Jadi total mereka ada jumlahnya sekitar 800.000 sampai 1,1 juta yang ada tinggal di tadi itu di Rakhine atau di apa tadi di Arakan ya, Arakan State ya, dan 500.000 itu tinggal di Bangladesh. Itu etnis Rohingya. Nah, ini beberapa catatan insiden ya. Pertama tahun 1982. Ya, ini saat itu pemerintah ya, otoritas Myanmar menyatakan Rohingya itu tidak termasuk etnis yang
masuk dalam warga negara yang diakui negara. Ya, jadi mereka berarti kalau nggak diakui ya berarti bukan warga negara. Dengan kata lain mereka imigran. Ya, mereka tidak bisa mencari pekerjaan kecuali kalau dapat visa kan, tidak punya akte kelahiran bisa dibayangkan, ya nggak punya KTP, kemudian mereka rentan terhadap korban pemerkosaan, kriminalitas, pembunuhan dan lain sebagainya. Kemudian pada tahun 2012 ini terjadi insiden ya, bentrokan antara etnis Buddha radikal yang dipimpin oleh Buddha ekstremis Buddha Wiratu itu, ya itu 200 tewas dan 140.000 kehilangan tempat tinggal. Yang kita sempat ya teman-teman kalau masih ingat berita tahun 2012 itu mengerikan ya. Jadi ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang eh, ya dibunuh, ada yang dibantai, kemudian masjid juga dihancurkan, dibakar dan sebagainya. Kemudian Januari April 2015 juga terjadi insiden ya, 25.000 etnis Rohingya kemudian bermigrasi ke Bangladesh ya melalui Teluk Bengat. Bisa dibayangkan 25.000 ya bermigrasi dengan dengan apa kapal yang seadanya, fasilitas yang seadanya, nggak sempat bawa logistik juga, bisa dibayangkan akhirnya 370 tewas. Kemudian 3.500 terdampar di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ya. Nah, kemudian Oktober November 2016 ya ini teroris eh, dan ekstremis Buddha. Oh, ini ceritanya memang ada ini ya. Jadi ada sebagian etnis Rohingya yang apa namanya menjadi dalang serangan terhadap ini ya pos penjagaan. Kemudian bilang tewas, tapi tidak ada bukti konkret. Ya, jadi dituduh. Nah, kemudian ada serangan balasan. Ya. Nah, ini beberapa rekam jejak penindasan terhadap etnis Rohingya. Ya. Beberapa, menyebut beberapa saja. Ya. Nah, Myanmar itu sebenarnya atau di negara Rakhine tadi itu adalah rumah ya bagi warga Rohingya. Mereka sudah menempati tempat tersebut selama generasi dari satu generasi ke generasi yang lain. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sejarahnya, ya, jadi semenjak zaman penjajahan Inggris, ya, mereka itu disebut orang Arakan yang berbatasan tadi ya sebelah barat dengan Teluk Benggala dan wilayah Bangladesh. Jadi luasnya kurang lebih 261.000 mil. Kalau wilayah Rakhine State sendiri, tempat berdiamnya etnis Rohingya itu cuma 20.000 mil persegi. Ya. Kalau penduduk Myanmar total 50 juta, 15%-nya adalah Muslim. Ya. Nah, sedangkan 70% dari penduduk Arakan State tadi itu adalah Muslim, sisanya orang-orang Hmong, ya, orang-orang Arakan yang beragama Buddha, Theravada, dan kelompok minoritas lainnya. Oke ya, ini gambaran ya. Nah, tadi sudah disebutkan ya sebenarnya mereka sudah datang awal-awal abad ke-11 Masehi ya atau tahun 1055 tadi itu. Ya saat itu di masa Daulah Abbasiyah yang dipimpin oleh Khalifah Harun al-Rasyid. Ya. Nah, kemudian setelah itu ya mereka itu diserang oleh Raja Buddha dari suku Birma yang bernama Bodaipai. Itu tepatnya pada tahun 1782 dan 18 sampai 1819 Masehi. Ya, jadi memang ada perang dari Raja Buddha. Ya, kemudian setelah Inggris menguasai Burma pada tahun 1824, ya, kerajaan Britania itu menggabungkan wilayah tadi itu ya, Rakhine tadi itu digabungkan ke persemakmurannya Commonwealth ya di India dan lain sebagainya. Nah, tapi tahun 1937 Inggris memisahkan Burma dari Arakan. Ya, maka Burma menjadi kerajaan Inggris tersendiri yang bernama Burma Britania. Tidak bernaung lagi menginduk ke Commonwealth ya, ke persemakmuran bersama dengan India.
Nah, kemudian tahun 1942 bencana besar menimpa saudara-saudara kita kaum muslimin Rohingya. Jadi orang-orang Buddha Mak membantai mereka dengan dukungan senjata dan perlengkapan dari saudara Buddha mereka dari suku Burma dan suku-suku yang lain. Lebih dari 100.000 Muslim tewas, luar biasa ya. Dan sebagian besar adalah wanita, orang tua dan anak-anak. Ya. Jadi ini sejarah kelam. Jadi mereka itu kalau kita lihat sejarahnya, ya itu mereka itu dizolimi oleh penguasa Buddha. Ya, itu sejak abad ke-16 Masehi. Ya, mereka ditekan, dizolimi, dibunuh, dibantai. Bisa dibayangkan sampai 100.000 tewas dan sebagian besar wanita, orang tua dan anak. Ya. Nah, kalau kita detailkan poin per poin ya, jadi duka atau nestapa Muslim Rohingya atau Arab. Ya, itu yang pertama menghapuskan identitas Islam dari pengaruhnya. Ya, yaitu menghancurkan masjid, madrasah, bangunan-bangunan bersejarah. Ya. Kemudian kaum Muslim dilarang sama sekali membangun satu bangunan yang berkaitan dengan Islam. Dilarang membangun masjid, madrasah, kantor perpustakaan, penampungan anak yatim. Kalau sekarang mungkin kayak rumah tahfidz begitu ya, itu dilarang. Kemudian yang kedua ada upaya burmanisasi, meleburkan ajaran Islam, menghilangkan identitasnya dalam masyarakat Buddha, begitu ya. Kemudian yang berikutnya ada pengusiran dan diskriminasi wilayah Myanmar secara berkesinambungan. Ya, jadi diusir karena mereka itu dianggap sebagai ya warga ilegal kan, bukan warga negara begitu. Jadi diusir, uh, kemudian dizolimi, ya dibantai. Ya. Nah maka mereka itu juga sering disebut dengan kaum tanpa negara, stateless, karena mereka tidak diakui dan diusir oleh otoritas yang ada di sana. Dan pasti terjadi diskriminasi. Ya. Mereka diperlakukan secara tidak adil. Ya. Dan ternyata teman-teman sekalian ya, kalau kita lihat di eh, Rohingya, ya di balik itu juga ada cerita tentang kepentingan ekonomi yang bermain. Ya, jadi bisa kita lihat di sini ada zona ekonomi perkebunan teh, ya, hutan produksi tambang emas, perkebunan karet, agribisnis, ya, tambang migas, pipa gas dan seterusnya. Nah, jadi tidak heran mereka ini secara geopolitik ya di daerah Rakhine ini ya itu ternyata juga menyimpan kekayaan alam yang tidak sedikit. Nah, ini kalau kita lihat ya ternyata ada hubungan dengan Cina. Jadi ada rencana untuk membuat bendungan ya. Kemudian ada konsesi minyak dan gas, ada konsesi agribisnis, hutan produksi dan seterusnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat garis yang warna orange ini menghubungkan pipeline ya gas, minyak dan gas dari Cina, kemudian Myanmar ya khususnya memotong Rakhine State tadi tempat apa saudara-saudara Muslim Rohingya tinggal di sana, begitu ya. Nah ini lebih jelasnya. Jadi China Trans Myanmar Oil and Gas Pipelines. Ya, jadi pipeline ini akan membawa 12 juta ton crude oil dan 12 miliar kubik meter gas setiap tahunnya ke Cina. Ini jalurnya seperti ini. Ya, tentu otoritas Myanmar ya dia akan memastikan ini kan tadi yang Rakhine tadi betul-betul strategis ya, apalagi ini langsung dekat ke sumbernya. Ya, dekat ke sumbernya. Ya, ini sumber dari Reuters. Demikian ya. Jadi kalau kita lihat ternyata memang ada kepentingan-kepentingan ekonomi yang bermain di sana. Begitu. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah,
ternyata kalau tadi sempat di spill ya, eh, derita saudara-saudara Muslim kita di Palestina. Nah, ternyata ada hubungan ya antara Zionis dan rezim Buddha Myanmar. Jadi kezaliman rezim Buddha Myanmar terhadap Muslim Rohingya itu membuat sebagian ahli menyamakannya, kemudian menyebutnya sebagai Palestina Asia. Ya, karena apa namanya, polanya itu hampir sama. Ya, bedanya kalau yang saudara-saudara kita di Palestina itu ada pendatang, ya, yaitu Yahudi, Zionis Yahudi, pendatang, kemudian menjajah, begitu kan? Nah, kalau yang Rohingya ini, mereka sudah natif di sana, ya, natif di sana, kemudian mereka diusir, begitu. Nah, di sini Ustadz Dr. Rian, ya, itu apa namanya, mengutip riset dari sejarawan muda kita ya, Mas Niko Pandawa, adanya persekongkolan antara Zionis dan rezim Buddha. Nah, jadi teman-teman, sejarah Myanmar atau dulu sebagai Burma itu kan perdana menteri pertamanya namanya UNU ya. Namanya memang aneh ya, namanya UNU ini nama orang ya, UNU. Ini perdana menteri pertama Burma. Nah, termasuk rezim pertama Buddha Burma tahun 1948. Nah, ternyata dia ini itu telah menjalin hubungan dengan Partai Buruh Zionis. Ya. Jadi teman-teman ingat Israel itu mendeklarasikan kemerdekaan juga tahun 48 kan. Nah, Burma juga itu cuma selisih beberapa bulan ya. Kalau saya nggak salah ingat, kalau Burma itu bulan Januari ya. Kemudian kalau Israel itu bulan Mei ya. Jadi hanya selisih beberapa bulan. Duluan Burma gitu. Sebentar ya, saya kasih lihat. Nah, ini ya. Jadi ini UNU, jadi PM yang pertama dari Burma itu tadi menjalin hubungan dengan Perdana Menteri pertama Israel yang bernama David Ben Gurion. Gitu ya. Nah, di sini disebutkan kepemimpinan UNU sebagai PM dan Sao Se Taike sebagai presiden menghendaki Burma menjadi negara Buddha, tapi tetap memberi Rohingya hak kewarganegaraan. Itu pengennya dia. Ya, namun UNU menginisiasi relasi Burma dengan entitas Zionis yang juga merdeka tahun 48. Ini awalnya masih memberikan etnis Rohingya itu kewarganegaraan awalnya ya, tapi kelanjutannya tidak. Ya. Baik, jadi bentar. Nah ini ya, ini di sebuah buku yang hasil riset dari Mas Niko Pandawa itu, ya, yang berjudul The River of Lost Footsteps, ya, yang menjelaskan sejarah dari Burma. Itu menceritakan di sini ya, di kutipan ini bisa teman-teman lihat bahwasanya memang dia punya link ya, atau menjalin dengan Israel. Ya, karena Israel saat itu belum ada entitas sebagai negara resmi, maka hubungannya dengan apa? Dengan Partai Buruh. Nah ini ya, Partai Buruh Zionis yang namanya HAPODAIN. Karena saat itu awal tahun 48 kan Israel belum berdiri. Nah ini si UNU-nya ya, Perdana Menteri pertama Burma. Nah ini yang menarik ternyata teman-teman ya. Jadi ternyata Indonesia itu juga terbawa ya. Jadi UNU tadi, Perdana Menteri pertama Rohingya tadi, Burma tadi, itu mengancam tidak akan hadir di konferensi Asia Afrika 1955 kalau Indonesia tidak mengundang Israel. Nah ini dikutip oleh Mas Niko Pandawa di
buku ini ya, Israel Quest for Recognition and Acceptance in Asia. Nah, jadi biasanya disebutkan di sumber ini ya bahwasannya ini dia nggak mau hadir unless Israel was invited, gitu ya. Jadi kelihatan memang hubungannya cukup kuat, ya. Dan memang ya kita ketahui dari 7 negara Asia yang mendukung Israel itu salah satunya adalah Myanmar. Bahkan Myanmar itu adalah negara Asia pertama, ya Asia Tenggara pertama yang mendukung Israel, gitu. Nah, kita juga melihat ya dari pengusiran, penindasan, ya, kemudian pembumi hangusan. Kita bisa melihat misalnya di sini ada Aung San Suu Kyi, ya, yang dapat peraih Nobel perdamaian. Itu cuma diem aja. Jadi sebenarnya hipokrit semua itu. Ya, bayangkan Nobel perdamaian asal dari Myanmar, ya, kemudian diam saja. Bagaimana mungkin itu? Ya kan? Berarti kan itu semuanya hipokrit sebenarnya. Itu kalau di level eh, nasional Myanmar ya. Kalau kita lihat misalnya di level internasional itu ada Dalai Lama misalnya, ya biksu katakanlah kayak Vatikan, kayak The Pope lah gitu ya. Itu juga ini cuma diem aja gitu ya. Jadi semuanya memang punya hipokrit ketika itu menimpa umat Islam. Nah, baik teman-teman yang dimuliakan Allah, sekarang kita masuk akar masalah dan solusi Islam. Ya. Saya langsung saja ke akar masalah ini. Jadi kalau kita lihat dari sejarahnya tadi, itu kan sebenarnya mereka masuk Islam dengan damai, ya. Kemudian mereka di sana juga dalam keadaan damai, ya. Nah, sampai kemudian ada penguasa Buddha yang memerangi mereka, menzolimi mereka. Itu awal masalahnya. Jadi akar masalah nestapa Muslim Rohingya itu adalah kezoliman. Kalau dulu awalnya itu adalah Raja Buddha, kalau sekarang itu rezim Buddha. Ya, jadi kalau sekarang itu ini kan mulai dari kalau UNU tadi masih ini ya, masih apa namanya? eh, masih mengakomodir ya, masih mau mengakomodir. Tapi ini kemudian ketika UNU itu dikudeta. Jadi UNU itu dikudeta oleh namanya Ne Win. Nah, ini dia kemudian mendirikan junta militer di Myanmar. Ya, jadi si UNU tadi itu meskipun dia pro Israel tapi dia masih ingin Rohingya ini jadi warga negara begitu. Ya, tapi ketika dikudeta ada pemimpin baru namanya Ne Win, ya kemudian kebijakan utamanya itu Burmanisasi, Budanisasi, ya kemudian tadi etnis Rohingya ya didiskriminasi, ya pokoknya kebijakan didasari oleh xenofobia. Xenofobia itu pokoknya yang bukan kelompok kita dihabisi, itu namanya xenofobik, ya, dan rasisme. Jadi mengusir semua foreigners dengan sistemik, membatasi lapangan kerja minoritas India, Cina, etnis lain sehingga tidak bisa mencari nafkah. Nah, sampai tadi ya 300 orang India, 100 orang Cina meninggalkan Burma sepanjang tahun 1960. Jadi sebenarnya bukan hanya Rohingya atau tidak berdasarkan agama, tapi etnis-etnis yang lain juga. Gitu. Jadi ini yang pertama ya. Sampai akhirnya tadi tidak diakui di masalah tahun 1982 Citizenship Law. Gitu ya. Dia hanya ada dasar 135 etnis yang terkategorikan pribumi Myanmar dan Rohingya tidak masuk list. Ya. Kemudian sampai berlanjut ya ketika junta itu diganti ya sama saja ya. Misalnya Presiden Thein Sein tahun 2012 dia mengatakan tetap sama ya. Jadi Rohingya itu bukan etnis yang diakui oleh negara. Nah, maka dia dianggap sebagai refugee ya, sebagai pengungsi dan ini urusannya UNHCR. Ya, sama kayak negara kita tadi itu, sama kayak komentarnya Mahfud MD kan. Pikirannya sejalan sama Thein Sein ini. Nah, ini si Buddha ekstremis ini ya, yang sangat kejam ya, dia gerakan 969 ini. Dia menyerukan, kalau ini benar-benar spesifik, dia menghabisi
umat Islam. Karena Islamnya itu kemudian dihabisi. Maka di samping xenofobik dia juga Islamofobia. Ya, sampai di majalah Time itu dijadikan cover ya, The Face of Buddhist Church. Ya. Ini majalah Time loh guys. Jadi kalau sudah seperti ini berarti udah sangat kebangetan lah itu ya. Kalau majalah Time yang kita kadang-kadang masih tidak objektif gitu ya, berat sebelah, tapi dia mengkabarkan seperti ini, berarti ini sudah sangat amat keterlaluan sekali. Oke ya, jadi masalah yang pertama itu ya, jadi mereka itu dizolimi oleh eh, penguasa Buddha, ya, oleh otoritas Buddha. Nah, kemudian yang kedua, ya, di samping dizolimi, itu ada belenggu nasionalisme yang tidak bisa menyatukan kekuatan umat dan menghapus semua kezoliman yang menimpa umat Islam, gitu loh. Jadi sudahlah dizolimi, umat Islam tidak bersatu, gitu ya. Jadi ibarat orang itu apa ya? Dia itu tidak bisa membela diri, ya, dan dia dalam keadaan tubuhnya lemah, ya. Dalam hal ini umat Islam tidak bisa bersatu, bercerai-berai. Bagaimana mungkin kalau umat yang tidak bersatu itu kemudian bisa solid, bisa kuat, dan bisa membela dirinya sendiri. Nah, kalau kita sudah tahu akar masalahnya, ya, secara makro ini, lalu kita bisa merumuskan solusinya seperti apa. Ya. Nah, yang pertama, ya, nanti akan saya bedah lebih jauh lagi kalau mungkin waktunya cukup ya. Jadi yang pertama, haram hukumnya tidak membantu saudara kita yang terzolimi. Ya, apalagi sampai menebarkan hoax kebencian. Ya, seperti tadi disampaikan di awal, banyak ya hoax-hoax yang ya diantaranya nanti akan Rohingya itu akan menjadi Israelnya Palestina lah, ya, akan menggusur ya. Nggak mungkin lah, mereka itu sedikit sekali jumlahnya dan mereka juga lemah kok, gitu kan. Beda banget sama Zionis Israel. Nah ini, jadi banyak hoax sekali, banyak sekali hoax yang beredar. Kemudian ada seruan pemboikotan, pengusiran, kayak tadi itu ya. Ini bukan urusan kita, ini urusan UNHCR. Indonesia tidak meratifikasi perjanjian masalah refugees tadi. Maka ini urusan PBB gitu. Nah, kita berhak mengusir kata Mahfud MD kan, tapi pakai diplomasi ya. Akhirnya sama tadi dengan warganya yang ngasih nasi bungkus suruh pergi lagi ke laut gitu kan. Nah, itu kita tidak boleh membiarkan saudara kita yang terzolimi. Nah, salah satu dalilnya ini adalah hadis riwayat Muslim, al muslimu akhul muslimi la yadlimuhu wala yuslimu. Ini adalah kelanjutannya. Ya, la yadlimuhu wala yuslimuhu. Al muslimu akhul muslim ya. Seorang muslim itu adalah saudara muslim yang lain, la yadlimuhu, ya. Tidak boleh menzolimi saudaranya, ya. Wala yuslimuhu, dan tidak boleh yuslimuhu itu kemudian dibiarkan dizolimi. Nah ini, kalau yang kita ini ya saudara apa kaum muslimin Indonesia, konteksnya itu yang la yadlimuhu kan enggak, kita enggak menzolimi kan, wala yuslimuhu, mendiamkan. Ya, kita tidak boleh mendiamkan. Ini ada di slide-nya Ustadz Sidik ya. Nah, nanti bisa dilihat lebih jauh ya. Nah, ini ya. Al muslimu akul muslim ya la yadlimuhu wala yuslimu. Tidak boleh menzolimi dan tidak boleh membiarkan, ya, membiarkan disakiti atau dizolimi. Ya, ini hadis riwayat ini Muslim, Bukhari ya, muttafaqun alaih ya. Nah, di sini yang menarik ya, ada penjelasan dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, maksudnya la yaslimuhu tadi apa? Yang ini ya, wala yaslimuhu itu maksudnya apa? Yang kalau di sini nggak dicantumkan ya. Nah, di sini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, wala yaslimuhu itu ai la yatrukuhu ma'a may yu'dhihi wala fiha yu'dhihi.
Jadi la yatrukuhu, tidak boleh membiarkannya, membiarkan dia ma'a mayyu'dzihi, bersama dengan mayyu'dzihi, orang yang menyakitinya gitu. Jadi tidak boleh membiarkan saudara kita ya ma'a mayyu'dzihi, bersama dengan orang yang menyakitinya. Wala fima yu'dzihi, dan tidak boleh dibiarkan fima yu'dzihi, dalam keadaan dia tersakiti atau terzolimi. Nah, ini penjelasan syarah dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Gitu ya. Jadi jelas ini dalilnya, kita tidak boleh mendiamkan saudara kita yang terzolimi. Nah, kemudian yang berikutnya, mau tidak mau kita juga harus menghapus sekat-sekat nasionalisme yang membelenggu kaum muslimin. Jadi paham nasionalisme itu apa sih? Kalau dalam bahasa agama, paham nasionalisme itu adalah paham asobiah. Ya, salah satu turunnya tadi xenofobik tadi atau xenofobia, kebencian terhadap orang asing bangsa lain. Ya, dan ini sudah larang dalam agama kita. Nah, salah satunya kita bisa lihat dalam hadis Nabi ini, ya, waman kutila tahta royatin umiyatin, ya. Barang siapa yang terbunuh ya di bawah panji royatin umiyatin, panji buta asobiah maksudnya ya. Kemudian yaghdabu lil asobiah, dia marah karena fanatisme kelompok asobiah tadi. Salah satunya adalah kebangsaan atau etnis ya. Wa yang suruh lil asobiah, dan dia menolong di bawah panji buta asobiah tadi. Wa yad'u lil asobiah, dan dia menyeru kepada asobiah tadi. Fakit latuhu jahiliyatun, maka ketika dia mati, matinya itu adalah mati jahiliyah. Nah, ini salah satu dalil ya, larangan kita menganut faham asobiah ini, dan ini yang menjadi akar persoalan dari saudara-saudara kita di Rohingya tadi. Kemudian yang berikutnya ya, jadi setelah kita paham ya, kita wajib menolong saudara kita apapun keadaan mereka, kemudian kita harus membuang paham nasionalisme. Nah, berikutnya, jadi umat Islam itu harus berjuang mewujudkan pelindung sejati secara internasional. Bukan PBB, bukan juga OKI. Ya. Karena kalau OKI itu masih basisnya itu masih nasionalisme, asobiah. Ya. Nah, kita tidak menggunakan nasionalisme lagi, persatuan hati umat Islam yang disatukan atas dasar akidah Islamiyah dan ukhuwah Islamiyah. Nah, ini yang nanti institusi ini yang akan menjadi perisai. Ya, dalam bahasa agama ini institusi ini disebut dengan al-khilafah. Ya, pemimpinnya disebut dengan al-khalifah atau amirul mukminin. Nah, ini yang nanti bertugas melindungi. Nah, sekarang itu tidak ada yang melindungi karena tidak ada institusi itu, teman-teman. Ya, ini satu sabda Nabi ya, innamal imamu junnatun. Ya, sungguhnya imam atau khalifah tadi, kepala negara itu laksana perisai. Yuqatilu min waroihi wa yuttaqobi. Orang-orang berperang di belakangnya dan menjadikan dia sebagai pelindung. Nah, sekarang ini sedemikian mudahnya kaum muslimin di Rohingya ya, terluntar-luntar, stateless, nggak punya negara. Demikian pula dengan saudara-saudara kita di Palestina, ya, di Xinjiang misalnya, di Cina, ya, di belahan-belahan bumi yang lain. Mengapa? Karena tidak ada entitas politik ya yang melindungi mereka, yang berdiri di atas keimanan yang sama dengan kaum muslimin Rohingya, yang di Palestina, yang di Gaza, yang di Xinjiang, itu nggak ada gitu loh. Ya. Kalau negara yang berdiri di atas akidah sekularisme nasionalisme kan banyak ya. Tapi ini negara yang berdiri atas akidah Islam itu nggak ada gitu loh. Dan itu yang kemudian akhirnya salah satu dampaknya itu tidak mampu melindungi tadi. Nah, kesimpulannya, teman-teman sekalian, akar masalah nestapa Muslim Rohingya, satu, itu kezaliman Buddha Myanmar.
Ya, sejak awal memang sejak eh, awal abad ke-19 bahkan ya 1920 itu masih zaman kerajaan itu sudah mereka menzolimi kaum muslimin di Rohingya dan itu sampai sekarang. Nah, maka ya itu adalah sumber masalah yang utama dan itu harus dihentikan. Nah, kemudian yang kedua, hapus belenggu nasionalisme untuk menyatukan kekuatan umat dan menghilangkan kezaliman penjajah pada umat Islam manapun. Nah, implikasinya ya untuk menghapus nasionalisme itu harus ada institusi ya yang menyatukan umat Islam menjadi junnah perisai umat Islam tadi, termasuk dia tugasnya adalah melindungi dan menghilangkan kezoliman para penjajah atau entitas manapun yang mencoba menodai izul Islam wal muslimin. Demikian Mas Izzuddin, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Bedi. Amin wa iyyakum. Eh, cukup itu ya teman-teman. Kalau bagi saya pribadi cukup komprehensif dan cukup kompleks permasalahan yang kita tahu saat ini bukan hanya yang di hadapan kita ada Rohingya tiba-tiba dan kita bisa mencercanya seakan-akan wah ini pendatang yang entah dari mana, pendatang yang tiba-tiba ingin meminta haknya dalam arti haknya karena mungkin sesama muslim dan sebagainya. Ternyata sejarahnya panjang sekali dan banyak sekali intrik-intrik di dalamnya. Baik intrik politik, intrik agama, bahkan intrik budaya teman-teman teman-teman orang-orang ada yang ada di Myanmar, Burma dan sebagainya. Sebelum kami menyerahkan pertanyaan kepada teman-teman sekalian, eh, saya coba untuk apa ya, kayak semacam merangsang pertanyaan. Ustaz. Jadi ini lebih ke pertanyaan itu Ustaz, umum ya dari sisi kita tahu bahwasanya Rohingya itu adalah permasalahan yang bukan hanya sekali dua kali ini aja Ustaz. Bahkan terlapor sejak 2015 atau bahkan sebelum-sebelumnya itu bahkan teman-teman saya di Aceh itu juga menyatakan bahwasanya Rohingya itu loh dia ngeselin dan lain sebagainya dan stigma-stigma yang diberikan adalah negatif. Yang kita tahu bahwasanya solusi yang disampaikan Ustadz Bedi itu adalah solusi yang memang komprehensif tapi tidak bisa instan. Ustadz. Maksudnya adalah Iya. itu memang apa namanya untuk jangka panjang memang tidak akan menimbulkan hal yang seperti itu lagi. Namun dalam nyatanya yang perlu kita lakukan sekarang itu adalah yang apa yang di depan mata kita. Ustadz. Ya walaupun Hmm. memang kita tersekat dari yang namanya bahkan kita bukan hanya tersekat nasionalisme kita juga tersekat daripada daerah kita pun ada teman-teman yang mikir ini gimana ya kalau mau bantu teman-teman Rohingya ini gimana ya kalau itu bahkan kalaupun kita menyuarakan sebagaimana kita seorang Muslim ya itu kan saudara kita walaupun seburuk-buruknya mereka kan itu juga tetap saudara kita gitu sampai pada Hmm. akhirnya ada statement kamu mau nampung gitu kan itu kayak seakan kita yang memberikan solusi atau mungkin kita yang menasehati malah kita yang diberikan apa namanya tanggung jawab seperti itu bagaimana Ustaz? Sebagai posisi kita yang saat ini ya mungkin lebih khususnya kita sebagai mahasiswa Muslim, bagaimana kita menanggapi isu-isu atau bahkan komen-komen yang seperti itu karena jujur saja teman-teman saya obrolannya juga seperti itu dan untuk menengahi juga tidak hanya bisa kita solusi kita hanya langsung seperti itu tapi solusi yang apa ya insidentil lah ya Ya, saat ini seperti itu. baik. Jadi gini, Mas Izzuddin dan teman-teman sekalian. Eh, Pertama yang harus kita pahami itu ya adalah hidup kita ini ya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang hamba Allah. Ya, itu apa yang kita lakukan itu harus bernilai ibadah. Itu kan prinsip ya, prinsip yang kita pegang. Ya bahkan itu kita kita ikrarkan ya setiap sholat. Ya. Eh, Inni sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin.
Ya, sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu lillah. Gitu. Jadi kalau hidup mati lillah, berarti semua yang ada dalamnya itu juga lillah. Ya kan? Tidak ada satu bagian pun aktivitas ini yang itu kita pastikan ini bernilai ibadah. Ya, harus sejalan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sejalan dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya. Dan ini bukan melanggar perintahnya, ya, bukan maksiat. Nah, itu prinsip yang harus kita pegang dulu sebagai seorang muslim, gitu loh. Ya. Jadi seperti halnya hukum sholat itu apa? Ya wajib, ya. Maka dalam keadaan apapun, bagaimanapun, kita harus menunaikan sholat. Kecuali memang ada dalil yang menunjukkan misalnya, oh ini ada uzur, ya, maka kalau tidak mampu berdiri duduk. Oh, dalam keadaan perang seperti saudara kaum muslimin di Palestina misalnya, seperti Hamas ada sholat khauf misalnya. Nah, itu kan seperti itu ya. Jadi yang jadi pegangan kita itu adalah bagaimana amalan kita ini kita pastikan dulu, ya ini sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Itu jadi prinsip kita, gitu loh. Karena kita ini bernilai, kita ingin bernilai ibadah, kita hidup di dunia ini juga tidak sebentar, tidak lama, tidak sebentar. Jadi kita harus memastikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan perintah Allah. Nah, kalau kita sudah apa namanya paham ya landasan itu, maka kita baru bicara tentang masalah Rohingya ini. Nah, Rohingya ini apa yang terjadi? Nah, tadi sudah dipaparkan, sungguhnya mereka itu adalah seorang Muslim dan mereka itu dalam keadaan terzolimi. Ya, itu kan fakta. Mereka terzolimi dan mereka minta tolong ke kita, gitu. Ya kan? Dan itu sudah disebutkan dalam surat dari tadi, la yadlimuhu wala yuslimuhu. Ya, al muslimu akhul muslim la yadlimuhu wala yuslimuhu. Ya, seorang muslim saudara muslim yang lainnya la yudlimuhu, tidak boleh kita menzolimi saudara kita, wala yuslimuhu, dan kita tidak boleh membiarkannya. Yuslimuhu itu tadi antarku, atau membiarkan dalam keadaan dia dizolimi oleh orang lain atau dalam keadaan disakiti oleh orang lain. Itu jelas, berarti ini hukumnya wajib, gitu loh. Nah, kalau hukumnya wajib, ada orang datang, saudara kita muslim dari manapun ya, tidak hanya dari misalnya Rohingya, maka kita tidak boleh mendiamkannya, gitu loh. Ini hukum syara, ini prinsip. Ya, kalau kita mengabaikannya kita berdosa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, jadi bagaimana seorang muslim kemudian berpikir, bertindak, ya itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya. Dan dalam konteks ini, dalam kasus ini, ya itu kita wajib menolong saudara-saudara kita yang terzolimi. Nah, itu yang harus kita pegang dulu. Berarti kalau kita menolak, kita dosa, teman-teman, gitu loh. Jadi yang jadi landasan kita itu bukan ini ada manfaatnya, oh ini nggak ada manfaatnya, oh ini ada, kita nggak tekan perjanjian ratifikasi dengan UNHCR dan lain sebagainya, masalah refugees, enggak. Ya, itu nggak jadi pertimbangan kita. Pertimbangan kita adalah ketentuan Allah dan Rasulnya seperti apa kalau ada saudara-saudara kita yang terzolimi minta tolong kepada kita. Gitu. Nah, kita ternyata wajib membantu. Kalau mendiamkannya, itu kita dosa. Gitu loh. Nah, lalu gimana dengan, wah mereka itu makannya, wah ada yang bilang berapa kali lipat dari ya mungkin makan sekali kayak makan 3 kali 5 kalinya makan kita, ya kemudian mereka itu syahadat nggak bisa, nggak pernah sholat dan lain sebagainya. Ini masalah lain gitu loh. Ini persoalan lain. Nah, kalau persoalan mereka nggak bisa syahadat ya diajari syahadat gitu loh. Kalau mereka tindak tanduknya tidak patut ya kita ajari kan gitu. Tapi tidak karena mereka nggak bisa syahadat kemudian mereka nggak kita tolong, nggak, karena mereka muslim, jelas-jelas mereka itu muslim gitu. Ya kan, namanya orang muslim maksiat gitu, ada yang nggak sholat, ada yang akhlaknya jelek kan.
Kalau minta tolong, kamu akhlaknya jelek sih, nggak, aku nggak mau nolongin. Kita nggak bisa ngomong kayak gitu, ya kan? Tetap kita tolongin. Baru kalau masalah dia akhlaknya jelek ya kita ajarin akhlak, seperti itu. Kalau dia suka nipu ya kita jelasin ini gini gini gini. Bahkan kalau dia misalnya melanggar ya bisa diberi sanksi kan gitu ya. Jadi jangan dicampur adukan persoalan-persoalan yang cabang itu dengan yang masalah menolong tadi, ya. Nah, kalau di slide-nya Kiai Sidik Aljawi itu juga dijelaskan ya. Jadi beliau mengambil contoh seperti ini misalnya. Ya, ini ya. Jadi sekali makan 3 piring. Kemudian suka bikin onar, bikin rusuh, bikin ulah, memecahkan kaca kantor dan sebagainya. Nah, ini misalnya begini, ya. Jadi Kiai Sidik itu mencontohkan dalam syariat Islam itu jika ada efek negatif dari satu kewajiban, maka yang dihilangkan itu efek negatifnya, bukan kewajibannya gitu loh. Ya. Contoh misalnya gini, dalam pelaksanaan kewajiban haji itu terkadang banyak korban ya, seperti kasus Mina itu kan ribuan yang jadi korban. Nah, apakah karena adanya jatuhnya korban dalam jamaah haji itu, maka kewajiban haji boleh ditiadakan? Kan enggak. Atau kenapa sih jamaah haji itu ngumpul di satu tempat gitu? Kenapa nggak dibuat misalnya di setiap negara? Ya kan nggak bisa. Nah, itu contoh. Ya. Atau misalnya, wah ini haji tapi banyak yang masih banyak yang haji-haji yang korupsi. Ya, berarti nggak usah haji aja, ya nggak bisa. Kewajiban haji itu satu hal, penyimpangan yang terjadi itu hal yang lain. Adanya penyimpangan itu tidak kemudian menjadi legitimasi kewajibannya kemudian dihilangkan. Demikian, ya. Nah, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, sekali lagi dalam masa Rohingya ini kita sebelum membahas yang tadi itu masalah cabang-cabang itu, ekses-ekses negatif itu, kita harus pikirkan ya, kita mau pakai cara pandang apa sungguhnya, ya. Nah, kita pakai cara pandang kita adalah seorang muslim, perbuatan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita pastikan ini sesuai dengan perintah Allah dan Rasul. Demikian Mas Izzuddin. Ya Ustaz, terima kasih atas jawabannya, lebih tercerahkan dikarenakan memisahkan antara masalah buruk dan masalah utama, bahwasanya tidak menjadikan masalah-masalah yang normatif lah ya, semua orang itu memang melakukan, bahkan di Indonesia pun juga malah ada, maka ya itu adalah hal yang biasa. Maka permasalahan yang utama adalah bagaimana menyelesaikan masalah yang intinya. Ya, ini adalah menyadarkan. Terima kasih Ustaz. Baik, kami berikan kesempatan kepada para peserta untuk memberikan pertanyaan, teman-teman sekalian. Bisa diberikan secara langsung melewati audio, dan juga bisa di kolom chat. Oke, terima kasih. Ada yang sudah bertanya? Oke, ada dua ya, alhamdulillah. Oke, ada yang pertama dari yang angkat tangan dulu, dari Mas Abdul Aziz. Ya, dipersilakan Mas untuk on mic atau mau on. Oke, terima kasih Mas Izzuddin. Ya, salam kenal. Saya Aziz dari mahasiswa Malang. Jadi saya juga masih awam Ustaz, terkait Ya. Rohingya ini. Saya cukup menarik Ustaz dari yang jenengan katakan tadi, bahwasanya ada saat ini negara di dunia ini tidak ada satupun ya landasan negaranya itu memakai akidah Islam Ustaz. Nah, pertanyaan saya, Ya. Ustaz, semisal negara Arab contohnya Ustaz, atau Yaman atau Syam bahkan, atau negara-negara yang katanya mayoritasnya Muslim itu apakah tidak memakai akidah Islam Ustaz?
Sama yang kedua, Ustaz, eh, lalu gimana, Ustaz, respon kita ya sebagai seorang mahasiswa itu ketika apa namanya, eh, kan memang solusi itu adalah memang harus ada junnah, Ustaz, harus ada Hmm, khilafah dan sebagainya. ya. Tapi di sisi lain kita temukan bahwasanya ada nih, misalkan UNHCR atau memang bukan solusi, eh, solusi akar gitu. Itu Hmm. sikap kita ke solusi itu gimana, Ustaz? Apakah kita menjelaskan ke para teman-teman itu bahwasanya ini bukan solusi, ini solusi parsial atau seperti apa, Ustaz? Oke. Syukran jazalan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini langsung dijawab, Mas Izudin. Oke, baik. Iya Ustaz, langsung. Ini ada yang sama juga ya di chat ya. Kenapa nasionalisme itu bisa dituntaskan oleh institusi dan bagaimana institusi menuntaskan nasionalisme? Nah, ini sama ya dengan pertanyaan Mas Abdul Aziz tadi. Ya. Nah, jadi negara-negara yang ada sekarang itu, ya, tadi apakah itu Yaman, ya, Uni Emirat Arab, ya, kemudian Arab Saudi itu sendiri, Jordan, ya, termasuk Palestina, Mesir, Libya, Syria, begitu ya. Nah, itu adalah apa? Hasil eh, negara ya yang itu sudah dikerat-kerat oleh penjajah, gitu ya. Nah, kita sama-sama tahu ya sebelumnya kita tidak mengenal eh, apa entitas politik yang apa berdasarkan lokal tertentu ya atau nation tertentu itu kita sama sekali tidak mengenal itu ya. Dan kita tidak pernah kemudian mendirikan sebuah entitas politik atau sebuah daulah atau sebuah negara, ya, itu berdasarkan paham tadi ya, apakah itu kelompok, kebangsaan, etnis tertentu, enggak pernah. Tapi kita membangun sebuah negara itu, entitas politik itu, atau institusi politik itu berdasarkan, berlandaskan akidah Islam. Kan itu yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, oleh Khulafaur Rasyidin, ya kan? Jadi Nabi itu tidak mendirikan eh, negara apa nation Mekah gitu kan ya. Nation Madinah ya misalnya atau nation Arab enggak ya tapi negara Islam gitu saja ya dasarnya asasnya adalah Islam ya demikian pula dengan Khulafaur Rasyidin dengan Bani Umayyah Bani Abbasiyah sampai Bani Utsmaniyah ya tidak pernah kemudian negara itu berlandaskan faham kelokalan itu nggak pernah atau faham tadi hanya untuk bangsa tertentu saja. Enggak pernah itu. Itu ide itu enggak ada. Nah, ide itu muncul ketika apa? Ketika eh, tadi ya entitas atau institusi pemersatu umat yang bernama Khilafah Islam itu runtuh tahun 1924, kemudian negeri-negeri Islam dijajah. Nah, saat itu kemudian dikerat-kerat ya, dibagi-bagi sampai akhirnya muncul negara-negara yang terserak-serak seperti tadi yang eh, kita sebutkan tadi itu. Jadi ini jelas bukan negara yang berdiri di atas akidah Islam dan bisa berfungsi sebagai junnah ya junnah bagi izul Islam wal muslimin tadi itu begitu. Nah akhirnya ketika junnah yang tidak ada pelindungnya tidak ada penjaganya tidak ada ya sebagaimana layaknya dimanapun kalau ada sesuatu yang sangat valuable ya sangat berharga itu tidak dijaga ya pasti kan jadi apa namanya ya dihabisi gitu kan jadi bulan-bulanan dizolimi nah itu yang terjadi di belahan bumi di negeri Islam saat ini ya baik di Palestina di Xinjiang di Rohingya dan di tempat-tempat yang lain
gitu ya. Jadi nasionalisme ini ya yang saat ini menjadi landasan di negeri-negeri Islam itu ya itu sesuatu yang salah gitu ya, yang tidak berdasar. Ya, kita tidak pernah kemudian mendirikan negara semacam itu sejak awalnya. Gitu. Jadi itu sebenarnya hanya cabang masalah yang muncul dari hilangnya persatuan umat Islam. Begitu ya. Nah, jadi memang yang pertama ya itu harus secara pemikiran harus disadari bahwa saya itu salah tadi. Ya, jadi kalau dikatakan nasionalisme harus dengan institusi, ya itu kurang tepat. Jadi yang pertama, karena nasionalisme itu kan sebuah pemikiran. Asobiah itu pemikiran, sebuah faham yang dianut, ya kan? Nah, maka faham itu harus dibersihkan dulu. Ya, kita harus punya paham lagi yang kemudian, oh ini keliru, gitu. Paham nasionalisme ini keliru. Ya, jadi siapa yang menganut nasionalisme itu harus membuangnya dan menggantikan dengan Islam. Karena itu adalah asobiah tadi. Nah, kemudian itu diejawantahkan dalam bentuk institusi politik gitu loh. Jadi di sisi pemahaman kita harus punya pemahaman yang benar bahwa nasionalisme itu adalah keliru, itu adalah batil, tidak sesuai dengan Islam, tidak pernah contohkan oleh Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, ya kan? Nah, baru setelah kita punya paham yang kuat, yang jernih, yang bernas tentang itu, diejawantahkan dalam bentuk institusi politik tadi itu. Jadi seperti itu, alurnya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi dari Mas Abdul Aziz, terus bagaimana ada UNHCR dan sebagainya? Ya itu termasuk problem-problem dampak itu tadi, ya. Ya kalau kita misalnya kaum muslimin yang ada di Aceh atau ada di Riau, ada di yang kebetulan dapat, ya sudah mereka wajib menolong saya semampu yang mereka lakukan. Ya karena sekarang kita tidak punya tadi ya, tidak punya entitas atau institusi politik yang berdiri di atas akidah Islam, ya kita hanya bisa sebatas individu atau sebatas kelompok saja. Nggak apa-apa, tetap kita upayakan kita membantu. Yang membantu saudara-saudara kita yang tadi butuh pertolongan semampu kita. Ya, ya kalau kita punya ya kita kasih gitu ya. Kalau kita nggak punya ya kita cari. Ya siapa yang punya, yang mau menghibahkan dari siapapun misalnya. Ya, kemudian kita jadi mediator ya, memediasi bantuan misalnya, kita sampaikan juga. Ya intinya meskipun sekarang belum ada tadi junnah tadi, perisai tadi, pelindung tadi ya, ya kita tetap wajib membantu semaksimal semampu apa yang bisa kita lakukan. Kurang lebih seperti itu, Mas Abdul Aziz dan Mas Hanif ya. Ya, baik. Terima kasih Sobat Pedi atas jawabannya. Saya berikan satu pertanyaan terakhir, teman-teman. Jika ada mungkin. Apakah ada, teman-teman? Baik. Oke, saya rasa sudah cukup ya, Ustadz, terkait dengan Rohingya dan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini. Perspektif agama juga kita bahas. Tentunya tentang solusi yang Islam berikan dari kemanusiaan dan politik juga kita bahas tentang sejarah yang dialami oleh pengungsi Rohingya. Baik Ustadz, sebelum kita mengakhiri acara pada malam hari ini, apakah ada pesan dan mungkin closing statement yang bisa diberikan untuk teman-teman sekalian? Baik, jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, jadi adanya kasus Rohingya ini ya, kemudian Palestina, ya, ini saya ingin mencoba mengkaitkan bahwasannya umat Islam itu tidak boleh berpikir hanya lokal saja, ya.
Apalagi teman-teman sebagai mahasiswa sangat tidak cukup kalau hanya membatasi cakrawala pemikiran kita, tindakan kita, aksi kita itu hanya pada lanskap lokal, nasional, regional. Jadi harus global, gitu ya. Nah, apalagi kita tidak lama lagi akan masuk ke tahun politik, ya kan? 2024 atau kontestasi politik 2024. Nah, ini pasti akan terjadi hingar-bingar seperti sebelum-sebelumnya. Nah, disinilah fungsi teman-teman ya sebagai orang-orang yang berada di ujung tombak, ya, mengemban pemikiran-pemikiran yang jernih, yang kritis. Ini harus bisa ya menyampaikan ke umat bahwasanya agenda kita lebih besar dari itu semua, gitu loh. Ya, kita nggak bisa ikut dalam euforia kontestasi politik 2024, gegap gempita begitu, dengan ya segala ya kita lihat karikatur banget gitu kan. Apakah kemarin itu ada asam sulfat lah, ada yang politik gimmick, politik goyang gemoy lah, ini itulah gitu loh. Bisa kita bayangkan itu terjadi di tengah konstelasi global di mana saudara-saudara kita di Palestina dan di Rohingya itu terjajah, terzolimi, teraniaya. Gitu. Nah, kita harus bisa membaca peran kita dalam lanskap global tadi. Ya. Dan jawabannya jelas, sebagaimana di Palestina mereka terlunta-lunta, tidak ada yang membantu, ya, bahkan negara-negara terdekatnya yang punya militer itu juga tidak kunjung bisa membantu. Ya, demikian pula dengan saudara-saudara di Rohingya, itu jelas bahwasannya kesadaran ghiroh kaum muslimin pada tingkat global ini, ya, itu belum ada yang mewakili, yes, belum ada representasi politiknya gitu loh, teman-teman. Nah, ini yang mau saya garis bawahi, yang mau saya highlight, ya. Jadi ghiroh kesadaran untuk kita membantu saudara kita, untuk kita bersatu tanpa sekat nation state tadi, ya kan, semata-mata karena Allah dan Rasulnya, itu ghiroh itu kemudian mentok gitu kan, mentok, tidak bisa terjawantah, ya karena memang tidak ada, karena negara-negara yang ada, pemimpin-pemimpin ada sekarang di tingkat global semuanya adalah ya tidak sesuai dengan ya apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya tadi. Nah, jadi agenda kita sebetulnya bagaimana ya secara global itu tadi ada yang mewakili kepentingan umat Islam gitu loh. Bukan hanya sibuk dengan isu-isu lokal yang semakin gak jelas itu, goyang gemoy lah apalah gitu kan. Yang kita juga tahu pengalaman pemilu yang kemarin, ternyata yang dulunya lawan akhirnya juga jadi rangkulan kan begitu. Itu ya sebatas kepentingan. Nah, kita harus membawa ke tingkat yang lebih atas. Umat Islam itu butuh representasi politik yang bisa mewakili kepentingan dirinya secara global gitu loh. Sehingga tidak terjadi lagi kasus Palestina, tidak terjadi lagi kasus Rohingya. Dan ini sangat berat memang. Tapi ini harus ada yang menyuarakan. Dan ini momentumnya dapat kita sekarang, teman-teman kan. Dengan adanya Palestina Rohingya ini kan ada momentumnya. Gitu kan. Nah, ini tolong dimanfaatkan gitu loh. Ini loh bukti kita nggak cukup lagi hanya bermain dengan skala-skala lokal, skala nasional. Agenda kita ini global. Ya, maka politiknya juga politik global. Karena masalah-masalahnya umat Islam itu masalah global, nggak cuma di sini aja, gitu loh. Nah, saya berharap ya teman-teman antum semua ini, kalian semua bisa menjadi agen-agen yang menyadarkan di tengah-tengah umat. Ya, masalah momentum yang terjadi sekarang ini sehingga mereka paham, oh iya, ternyata agenda kita nggak cuma ya ikut kampanye dangdutan gitu kan, atau ada serangan fajar lah inilah itulah gitu.
atau goyang gemoy lah gitu. Nggak cuma itu. Nggak cuma kita ditawari makan siang gratis nih, coblos saya, nggak cuma itu. Gitu loh. Ya, kita lebih tinggi dari itu semua. Demikian, sekali lagi kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir kami ucapkan jazakallahu khairan katsiran Ustaz, atas ilmu yang disampaikan. Ini bagi kami adalah ilmu yang berharga. Tidak semua orang yang menyampaikan terkait kemurnian eh, permasalahan yang ada di Rohingya itu objektif. Dalam arti kita melihat seperti yang disampaikan jenengan adalah kita melihat bahwasanya kita sebagai Muslim melihat sesuatu harus beyond dan global, karena permasalahan itu bukan hanya yang kita hadapi saja, namun apa yang ada di belakangnya. Maka dari itu pesan yang cukup apa namanya memecut hati kita teman-teman, bahwa apapun yang ada di hadapan kita tentunya harus dilihat dari sudut pandang dan perspektif yang lain, bahkan global, agar tidak salah memahami dan juga menjadikan Islam sebagai dasar atas berlandaskan apapun dalam uh, memberikan pandangan dan pendapat. Demikian yang mungkin bisa saya teruskan kepada teman-teman. Saya sebagai MC pamit undur diri. Sampai berjumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan dan untuk Ustaz Teddy, syukran kathiron. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu, Ustaz. Demikian bisa kami Insyaallah. sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya izin live ya, teman-teman. Ya, Ustaz. Syukran kathiron. Ustaz. Ya, syukran teman-teman. Sampai berjumpa. Selamat menjalankan aktivitas. Istirahat. Mas, udah selesai recordingnya? Saya izin untuk end meeting ya. Terima kasih teman-teman. Nah, setelah